Keutamaan kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34, yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya, dikala suami tidak hadir. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Tafsir dari ayat ini, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa'i, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Yakni, memimpin mereka sebagaimana pemerintah memimpin rakyatnya. Hal ini dikarenakan oleh dua perkara yang bersifat pembawaan dan bersifat kasab, yaitu wahbi dan kasbi. Bima fadolallahu ba'dohum ala ba'din, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Disebabkan Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum perempuan dengan akal yang sempurna. Kepemimpinan yang baik, kekuatan yang lebih besar daripada perempuan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan dan ketaatan-ketaatan. Oleh karena itu, kaum laki-laki diberi keistimewaan dalam hal kenabian, kepemimpinan, kewalian, kewajiban menegakkan syiar-syiar agama, menjadi saksi dalam sidang-sidang pengadilan, kewajiban berjihad dan sholat Jumat dan lain-lain kewajiban seperti ini, mendapat ashabah dan bagian yang lebih banyak dalam harta warisan, dan kewenangan untuk menceraikan istri. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, dalam menikahi perempuan, seperti mas kawin dan nafkah. Diriwayatkan, bahwa Sa'ad bin Ar-Rabi, salah seorang pemuka Ansor, didurhakai oleh istrinya, Habibah binti Zaid bin Abu Zubair, maka ditamparnya istrinya itu. Lalu istrinya itu pergi ditemani oleh ayahnya menemui Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian keduanya mengadukan kasus itu kepada beliau. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, suruh dia membalas menamparnya. Maka turunlah ayat seperti ini. Lalu Rasulullah Muhammad SAW berkata, kita menghendaki sesuatu hal, sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hal lain. Dan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik. Fassolihatu qonitatun, sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat. Yakni, taat kepada Allah dan menunaikan hak-hak suami. Hafidatul lil gaibi, dan lagi memelihara dirinya di balik pembelakangan suaminya, dikala suaminya tidak hadir. Maksudnya adalah, memelihara apa yang wajib dipelihara dalam hal din dan harta dikala suaminya tidak ada. Bima hafidallah, karena Allah telah memelihara mereka, dengan memerintahkan dan menyuruh mereka memelihara yang tidak diketahui orang lain itu, lewat janji, ancaman dan petunjuk kepada mereka. Atau, oleh karena hal-hal yang dipelihara oleh Allah bagi kaum perempuan yang menjadi kewajiban suami, seperti mas kawin, nikah, kewajiban menjaga istri dan membela mereka. Ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi pada Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansan, yang telah menamparkan istrinya, anak perempuan Muhammad bin Muslimah. Maka, perempuan itu pergi menemui Rasulullah Muhammad SAW untuk mengadukan hal itu. Lalu beliau menyuruh membalas hukum kisos. Maka pada saat itu juga, Malaikat Jibril alaihi salam turun menemui beliau dengan membawa ayat ini, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa'i. Kaum laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan. Maksudnya, mereka berkuasa atas urusan-urusan perempuan dan pendidikan mereka. Abul Laits diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaidah, katanya, seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, lalu melakukan sholat. Usai sholat ia mengangkat tangannya dan berdoa, Ya Allah, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Rasulullah Muhammad SAW menegurnya, kau terlalu terburu-buru, hai orang yang sholat. Apabila engkau telah selesai mengerjakan sholat, maka duduklah, kemudian pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang sepantasnya.
Lalu bacalah solawat atasku, sesudah itu barulah engkau memohon kepadanya. Kemudian, setelah itu, ada pula seorang laki-laki lain melakukan sholat. Usai sholat, orang itu duduk dan memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Hai orang yang sholat, berdoalah, niscaya doamu dikabulkan." Begitu pula, orang yang mendengar namaku disebut lalu ia memberi sholawat kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperkenankan semua doanya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik perempuan itu ialah perempuan yang apabila Anda memandangnya, ia menyenangkan Anda. Apabila Anda menyuruhnya, ia mematuhi Anda. Dan apabila Anda tidak ada, dia memelihara hak Anda dalam hal harta Anda dan kehormatan dirinya. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i", kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Yakni, kaum laki-laki berkuasa dalam hal pendidikan dan urusan-urusan mereka. Dan diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila seorang perempuan melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan mematuhi suaminya, maka dia akan memasuki surga dari pintu-pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, perempuan yang salehah itu lebih baik daripada 1000 orang laki-laki yang tidak soleh. Dan perempuan mana saja yang melayani suaminya selama 7 hari, maka akan ditutuplah terhadapnya 7 pintu neraka dan dibukakan untuknya 8 pintu surga, yang dapat dimasukinya dari pintunya yang mana saja yang dia kehendaki tanpa hisab. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang perempuan mengalami haid, melainkan haidnya itu menjadi penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dan jika pada hari pertama haidnya ia mengucapkan, Alhamdulillah, ala kulli halin wa astagfirullaha min kulli zanbin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan, dan aku memohon ampun kepada Allah dari semua dosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatkan baginya kebebasan dari neraka, dan dapat melintasi sirat dengan selamat, serta aman dari azab. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat untuknya dalam setiap sehari semalamnya, derajat 40 orang yang mati syahid, apabila selama haidnya ia tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasan al-Basri berkata, ini semua adalah untuk perempuan-perempuan yang salehah yang patuh kepada suaminya dalam urusan-urusan syara. Hikayat. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dahulu, ada seorang laki-laki yang bermaksud berangkat ke medan perang. Sebelum berangkat, dia berpesan kepada istrinya, "Jangan keluar dari rumah ini sampai aku pulang." Tak lama setelah kepergian suaminya, ayah perempuan itu jatuh sakit. Kemudian perempuan itu menyuruh seseorang menemui Nabi Muhammad SAW untuk menanyakan jalan keluarnya. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Patuhilah suamimu." Sampai beberapa kali diulanginya dan beliau tetap menjawab demikian. Maka perempuan itu tidak keluar dari rumahnya sesuai dengan amanat suaminya. Akhirnya ayah perempuan itu meninggal dunia, dan perempuan itu tetap tidak melihatnya. Dia bersabar sampai suaminya pulang. Atas kepatuhannya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mewahyukan kepada nabinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mengampuni perempuan itu berkat ketaatannya kepada suaminya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang perempuan mencucikan pakaian suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatkan baginya 1000 kebaikan dan mengampuni 2000 kesalahannya,
serta segala sesuatu yang terkena sinar matahari memohonkan ampun untuknya, dan diangkatkan baginya 1000 derajat. Hadis riwayat Abu Mansur dalam Musnad Al-Firdaus. Adapun mengenai keburukan perempuan adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ali Karramallahu wajhah. Katanya, saya dan Fatimah pernah berkunjung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kami jumpai beliau sedang menangis dengan sedihnya. Maka kami bertanya, apa yang menyebabkan baginda menangis, ya Rasulullah? Beliau menjawab, pada malam aku diisrokan ke langit, aku melihat kaum perempuan sedang mengalami azab yang sangat hebat. Aku teringat keadaan mereka itu, maka aku pun menangis. Saya bertanya, ya Rasulullah, apa yang baginda lihat? Beliau menjawab, aku melihat seorang perempuan digantung pada rambutnya, sedangkan otak di kepalanya mendidih. Dan aku melihat seorang perempuan digantung pada lidahnya, sementara tangannya dia keluarkan dari punggungnya, dan cairan timah dituangkan ke dalam kerongkongannya. Dan aku melihat pula seorang perempuan yang digantung pada buah dadanya dari belakang punggungnya, sedangkan zakum, pohon yang berduri, dimasukkan ke dalam kerongkongannya. Dan aku melihat pula seorang perempuan digantung, sedangkan kedua kaki dan tangannya diikat pada ubun-ubunnya, sementara ia dikerubungi oleh ular-ular dan kalajengking-kalajengking. Dan aku melihat pula seorang perempuan yang memakan tubuhnya sendiri, sedangkan di bawahnya dinyalakan api. Dan aku melihat seorang perempuan yang tubuhnya dipotong-potong dengan gunting dari api. Dan aku melihat juga seorang perempuan yang berwajah hitam dan memakan usus-ususnya sendiri. Dan aku melihat seorang perempuan yang tuli, buta dan bisu di dalam sebuah peti dari api. Otaknya keluar dari lubang hidungnya, sedangkan badannya mengeluarkan bau busuk karena penyakit sopak dan kusta. Dan aku melihat pula seorang perempuan kepalanya seperti kepala babi dan badannya seperti badan keledai. Dia mendapat 1.000.000 macam azab. Dan saya melihat seorang perempuan dalam rupa anjing, kalajengking-kalajengking dan ular-ular, masuk melalui kemaluannya atau mulutnya dan keluar melalui duburnya, sedangkan para malaikat memukuli kepalanya dengan penggada-penggada dari api. Saking ngeri mendengar kisah itu, Fatimah sampai bangkit dari duduknya lalu berkata, "Wahai ayahku, wahai cahaya mataku, beritahukanlah kepadaku, perbuatan-perbuatan apakah yang telah dilakukan oleh perempuan-perempuan tersebut?" Rasulullah Muhammad SAW menjawab, "Wahai Fatimah, adapun perempuan yang digantung pada rambutnya itu ialah perempuan yang dahulu tidak menyembunyikan rambutnya dari kaum lelaki. Sedangkan perempuan yang digantung pada lidahnya itu ialah perempuan yang dahulu suka menyakiti hati suaminya dengan lidahnya." Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang perempuan menyakiti hati suaminya dengan lidahnya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan lidahnya panjang pada hari kiamat, sepanjang 70 hasta, kemudian diikat di belakang lehernya. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, perempuan mana saja yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya, maka dia berada di dalam kutukan dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kutukan malaikat dan manusia seluruhnya. Dan diriwayatkan juga dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tidaklah seseorang perempuan berkata kepada suaminya, aku tidak melihat kebaikan sama sekali padamu, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan amalnya selama 70 tahun, sekalipun dia berpuasa siang dan sholat malam. Adapun perempuan yang digantung pada payudaranya, dahulu dia menyusui anak-anak orang lain tanpa perintah dari suaminya. Perempuan yang digantung pada kedua kakinya, ialah perempuan yang keluar dari rumah tanpa seizin dari suaminya, serta perempuan yang tidak mandi dari haid dan nifas. Perempuan yang memakan tubuhnya sendiri ialah perempuan yang dahulunya suka berhias untuk laki-laki lain dan mengumpat orang. Perempuan yang tubuhnya dipotong-potong dengan gunting dari api ialah perempuan yang dahulunya suka mempertontonkan dirinya kepada orang lain, yakni supaya mereka melihat perhiasannya,
dan dia suka tiap-tiap lelaki melihatnya dengan perhiasan seperti itu. Perempuan yang diikat kedua kakinya bersama kedua tangannya pada ubun-ubunnya serta dikerubungi oleh ular-ular dan kalajengking-kalajengking itu ialah perempuan yang dahulunya mampu melaksanakan sholat dan puasa, namun dia tidak berwudu, tidak sholat dan tidak mandi dari jenabah. Perempuan yang berkepala seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keledai ialah perempuan yang suka mengadu domba dan suka berdusta. Dan perempuan yang rupanya seperti anjing itu ialah perempuan penggoda yang menjengkelkan suaminya. Dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, perempuan mana saja yang berkata kepada suaminya, laknat Allah atasmu, sedang dia zalim, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari atas 7 petala langit, dan juga oleh seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain dari 2 golongan, yaitu manusia dan jin. Dan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, perempuan mana saja yang mendatangkan duka cita kepada suaminya dalam urusan belanja, atau membebani suaminya dengan sesuatu di luar kemampuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalnya sedikitpun. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, seandainya semua yang ada di muka bumi itu adalah emas dan perak, lalu diboyong oleh seorang perempuan ke rumah suaminya. Kemudian suatu hari, dia menyombongkan diri di hadapan suaminya sambil berkata, siapa kamu? Sesungguhnya harta ini kepunyaanku, sedang kamu tidak berharta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan seluruh amalnya, sekalipun banyak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, perempuan mana saja yang keluar rumah tanpa izin suami, maka dia dikutuk oleh segala sesuatu yang kena cahaya matahari dan bulan, sampai ia pulang kembali ke rumah suaminya itu. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, katanya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang perempuan keluar dari pintu rumahnya dalam keadaan berhias dan memakai minyak wangi, sedang suaminya merelakannya, maka kelak akan dibangunkan untuk suami perempuan itu, dari setiap langkah perempuan itu, sebuah rumah di dalam neraka. Kami berlindung kepada Allah, Raja yang Maha Kuasa. Dan diriwayatkan dari sahabat Tolhah bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang artinya, perempuan mana saja yang bermuka masam di hadapan suaminya sehingga suaminya menjadi sedih karenanya, maka dia berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dia melucu di hadapan suaminya, yang dapat mendatangkan kegembiraan padanya. Dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur namun istrinya itu menolak sehingga suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka perempuan itu dikutuk oleh para malaikat sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dan diriwayatkan dari sahabat Salman Al-Farisi, dia berkata, suatu hari Fatimah radhiyallahu anhu menemui Rasulullah Muhammad SAW. Ketika telah berhadapan dengan beliau, Fatimah tampak sedih sehingga kedua matanya berlinangan air mata dan rona wajahnya menjadi berubah. Menyaksikan hal itu, Rasulullah Muhammad SAW lalu bertanya, kenapa engkau, hai anakku? Fatimah menjawab, ya Rasulullah, tadi malam, saya dan Ali bergurau. Dari pembicaraan kami itu timbul kemarahan Ali, gara-gara satu perkataan yang keluar dari mulut saya. Ketika saya menyadari bahwa Ali benar-benar marah, maka saya pun menyesal dan sedih. Lalu saya berkata kepadanya, wahai kekasihku, maafkanlah saya. Kemudian saya berputar-putar mengelilinginya sampai 72 kali, sehingga dia memaafkan saya dan tertawa di hadapan saya dengan sukacita. Sementara saya,
masih tetap merasa takut kepada Tuhanku. Maka berkatalah Nabi Muhammad SAW kepada putrinya itu, "Wahai anakku, demi Allah yang telah mengutus aku dengan sebenarnya sebagai seorang nabi, bahwa seandainya engkau meninggal dunia sebelum engkau dapat menyukakan hati Ali, maka aku tidak akan menyolati jenazahmu." Kemudian beliau melanjutkan, "Wahai anakku, tahukah engkau bahwa keridhaan suami adalah keridhaan Allah, dan kemurkaan suami adalah kemurkaan Allah? Hai anakku, perempuan mana saja yang melakukan ibadah seperti ibadahnya Maryam binti Imran, namun tidak diridhoi oleh suaminya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalnya. Hai anakku, sebaik-baik amal kaum perempuan itu adalah patuh kepada suaminya. Dan sesudah itu, tidak ada suatu pekerjaan bagi perempuan yang lebih utama daripada menenun. Wahai anakku, duduk sesaat pada waktu menenun adalah lebih baik bagi kaum perempuan daripada beribadah 1 tahun. Dan dicatatkan untuk mereka dari setiap jenis kain yang mereka tenun itu, pahala orang yang mati syahid. Wahai anakku, sesungguhnya apabila seorang perempuan menenun sampai bisa memberi pakaian kepada suami dan anak-anaknya, maka ia pasti mendapat surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya dari tiap-tiap orang yang memakai kainnya, sebuah kota di dalam surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, laki-laki mana saja yang mempunyai 2 istri, lalu dia tidak berlaku adil di antara keduanya dalam masalah belanja, dan tidak menyamakan di antara keduanya dalam masalah tidur, makan dan minum, maka dia terlepas dariku dan aku pun terlepas darinya, serta dia tidak akan memperoleh bagian dari syafaatku, kecuali jika dia bertaubat. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, barang siapa mempunyai 2 istri lalu dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya melebihi yang lain, dalam riwayat lain, dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka kelak pada hari kiamat, dia akan datang, sedang salah satu dari rusuknya miring. Demikianlah disebutkan di dalam kitab Mursyidul Muta'ahiliin.